Eh, Video kali ini kita mau mendiskusikan pendapat salah seorang pejabat di Republik ini yang mengatakan bahwa kalau mau mengkritik pemerintah, tolong juga memperhatikan budaya sopan. Nah, ini komentar yang menarik karena yang komen punya problematika dalam banyak hal ya. Saya ingin menyampaikan pandangan Pak Luhut itu tentu saja punya perspektif yang sangat berbeda. Niatnya kita tidak tahu baik atau buruk, itu soal masing-masing. Tapi mari kita telaah beberapa sikap Pak Luhut ya. Saya masih ingat misalnya Pak Luhut dulu pernah bicara sangat kontroversial. Misalnya kalau kita mengutip beberapa media, teman-teman masih bisa cari secara online. Kata Pak Luhut, saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong. Nah, kalau dikaitkan dengan mobil SMK, pernyataan ini kayaknya kurang santun ya. Karena banyak sekali problematika di soal mobil SMK itu yang dipertanyakan, terutama sikap Pak Jokowi soal kejujuran. Karena mobil SMK itu kan janjinya indennya tahunan begitu ya. Sudah habis masa jabatan beliau 10 tahun, mobilnya masih inden. Sampai sekarang tidak diketahui di mana indennya begitu ya. Dan menurut saya itu tidak santun sekali begitu ya. Membohongi publik rame-rame dengan mobil yang tidak pernah ada begitu. Tapi kalau Pak Luhut mengatakan Pak Jokowi tidak pernah bohong, ya tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi faktanya kita tidak menemukan ya mobil SMK itu kebenarannya. Ada banyak kasus pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang menarik, misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak gelap. Pernyataan dia kurang lebih saya coba bacakan ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Di sebuah acara The Economy Insight 2025 ya di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 barusan begitu ya. Itu merespon sikap kritik publik dan aksi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi Indonesia yang makin hari makin gelap gitu ya, makin bermasalah. Kebijakan, buat undang-undang, respon pejabat, ketidakpedulian pejabat, problematika harga-harga pangan ya, minyak yang harusnya 1 liter ternyata faktanya tidak begitu. Pertamina yang terlibat pengoplosan yang membuat bensin itu harusnya dalam kriteria RON yang bagus, ternyata faktanya tidak. Manipulasi-manipulasi yang pada dasarnya bukanlah sebuah sikap yang santun gitu ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau kemudian rakyat diminta santun begitu ya, diminta tertib gitu ya, diminta tidak berbohong. Padahal yang berbohong itu pejabat publik. Aneh sekali sikap-sikap begitu. Pak Luhut harus paham ya perbedaan antara publik dan pejabat publik. Banjir impor dari luar yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Semua pasar domestik itu dibanjiri produk-produk impor, buah-buahan dari impor.
Sementara produk lokal itu kalah bersaing dengan produk impor karena apa? Barang yang diimpor ke Indonesia itu termasuk buah-buahan itu bukan produk yang kualitas tinggi tapi kualitas rendah sehingga mereka itu bisa membeli dengan murah dan bisa dijual dipasarkan di Indonesia. Dan pada akhirnya para petani lokal Indonesia banyak yang mati. Dulu sangat terkenal Jember itu terkenal produksi jeruknya. Termasuk Bandungan terkenal dengan produksi kelengkeng Bandungan. Sekarang mati banyak ditebang karena memang salah kelola dalam hal pengetatan impor untuk produk-produk pertanian. Dan yang lebih parah lagi Bang Parlok, semua produk impor itu tidak melalui pengawasan yang ketat. Sementara kalau Indonesia katakan mau ekspor produk pertanian ke luar negeri, kalau ada katakan mengandung pestisida sedikit pun, itu barang satu kontainer, dua kontainer itu akan balik ke Indonesia. Sementara produk-produk yang impor itu ketika masuk di Indonesia, itu contoh seperti anggur, apel, itu kemungkinan 1 bulan, 2 bulan itu dari panen dari negara produsen. Itu masuk ke Indonesia bisa 1 bulan, 2 bulan. Kenapa di Indonesia masih segar? Pasti di situ banyak mengandung pengawet. Salah satunya kemungkinan pestisida. Itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat Indonesia disuguhi oleh makanan-makanan yang mengandung pestisida. Sementara kalau Indonesia mau ekspor ke luar negeri produk-produk pertanian, kalau sampai mengandung bahan-bahan yang dilarang di negara lain, itu semua produk akan balik ke Indonesia, tidak bisa diekspor. Itulah kelemahan selama ini pengawasan dalam hal ekspor impor di Indonesia karena memang seperti kita ketahui bahwa manajemen tata kelola dalam hal ekspor impor pengawasan termasuk di dalamnya itu sangat-sangat kurang. Itu kalau menurut saya itu perlu dipertimbangkan. Dan selanjutnya mengenai pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo itu menurut saya itu sudah gimana ya, menunjukkan keterlambatan. Karena dulu waktu Presiden Prabowo setelah dilantik itu dengan PD-nya mereka menggunakan apa istilahnya kedekatannya dengan Jokowi, maka instrumen-instrumen yang digunakan itu menggunakan instrumen-instrumen dari kaki tangannya Jokowi. Tapi kenapa baru sekarang mau bertemu dengan Megawati, termasuk pertemuan dengan para media massa ya, dengan para wartawan itu setelah kondisi negara itu terpuruk, pasar tidak menerima dengan kebijakan negara yang tidak pro rakyat, kondisi rupiah sangat terpuruk, baru pemerintah Pak Prabowo membuka keran komunikasi dengan para wartawan, termasuk membuka komunikasi dengan Megawati. Kenapa itu dilakukan setelah semuanya itu hancur, rupiah hancur, indeks harga saham hancur, kondisi ekonomi hancur, termasuk PHK itu sangat luas. Kenapa Pak Prabowo baru membuka pembicaraan-pembicaraan termasuk komunikasi? Itu menunjukkan bahwa memang kinerja Kementerian Prabowo itu tidak menunjukkan produktivitas. Mereka sangat lemah. Seharusnya komunikasi public relation dari para kementerian itu berjalan. Kenapa itu malah yang melakukan Prabowo itu sendiri? Itu menunjukkan bahwa Prabowo memang harus untuk segera melakukan reshuffle, memperbaiki kinerja dari kementerian di bawahnya agar komunikasi dengan masyarakat termasuk tata kelola dan tata kerjanya itu bisa lebih baik. Karena saya melihat selama ini memang kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo itu membebani Pak Prabowo sendiri, termasuk membebani APBN. Karena tidak ada karya yang nyata yang dinilai positif dari masyarakat. Buktinya sangat jelas. Ambruknya nilai mata rupiah termasuk indeks harga saham gabungan maupun PHK itu menunjukkan ketidakberdayaan dari orang-orang yang seharusnya membantu presiden dalam bekerja. Kementerian-kementeriannya itu harus ditinjau ulang kalau menurut saya, kalau memang Pak Prabowo ke depan ingin memperbaiki bangsa ini. Kalau Pak Prabowo tidak bisa merubah itu semua, saya rasa omong kosong juga. Mau Pak Prabowo mau menjalin komunikasi dengan siapapun, kalau orang-orang yang membantunya itu tidak bisa direspon positif oleh pasar maupun oleh masyarakat, Indonesia tetap ambruk, Bang. Oke, siap. Saya kira itu aja karena ini udah sore. Terima kasih.
Terima kasih. Bang Sudarto tadi yang terkenal leci mana tadi, Bandungan ya? Bandungan itu kelengkeng. Oh, kelengkeng Bandungan. Oke, terima kasih. Karena Bandungan itu setahu saya juga terkenal terkenal kacangnya dia. Ya, terkenal kacangnya. Bandungan loh ya, Bandungan. Kata teman-teman saya sih yang pernah ke sana. Oke, saya sedikit masuk ya teman-teman semuanya. Salah satu yang mengindikasikan ini Bang Yudi ngomong apa karaoke malah. Jadi di sana kebijakan Prabowo, kenapa Prabowo baru mengambil langkah saat ini untuk membuka ruang terbuka kepada jurnalis, kepada Megawati, bahkan mengundang orang-orang yang kontra dengan yang membuat narasi-narasi Indonesia gelap. Sepertinya Prabowo dulu awal-awalnya itu memberi kesempatan kepada pengaruh Jokowi. Siapa tahu ini bisa mampu untuk mengatasi segala problematika di negara ini, termasuk defisit APBN, langkah-langkah dinamika politik, stabilitas politik dan ekonomi. Tapi ternyata nggak mampu. Akhirnya dia baru melakukan pendekatan kepada yang lain. It's okay. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun ini dampaknya sudah luar biasa yang kita alami. Oke ya, itu teman-teman ya. Oke, ini ketahuan kan penonton saya ya. Saya baru sebut Bandungan, ya penghasil kacang terbaik aja langsung pikirannya pada ngeres semua tuh. Emang penonton saya kurang ajar. Dari semalam itu ada yang naik namanya Siti itu diinget-inget sampai sekarang. Ini sampai nanti kiamat tuh diinget-inget sama penonton saya tuh. Oke, Bang Heri siap. Lupa lo namanya. Iya udah lupa, saya juga udah lupa gara-gara ketikan itu kan kurang ajar itu. Emang luar biasa emang. Ya gitu dong, jangan gitu dong ya. Oke, Bang Heri silakan. Oke, salam Mas. Baru pertama kali nih. Oke, siap Bang Heri silakan. Monggo. Jadi berita semalam itu harus jadi apa? Mikir kita, kok kebijakan bisa begini, keran impor dibuka selebar-lebarnya gitu. Sementara ekspor kita dikenakan tarif gitu. Ini percaya atau tidak ya host ya? Hari ini kan udah menyentuh katanya belum di 17.000 kan, masih di 15.000 sekian kan, rupiah kita kan. Percaya atau tidaknya beberapa dekade ke depan kita akan menyentuh di harga 20.000, siap atau tidak? Sekarang udah 17.000 nih. Sampai Bang di resisten 20.000 itu nyampe itu kalau kayak gini caranya. Kalau lamban atau cepat pun ini yang diatasi oleh Pak Prabowo ini, tetap kita akan menyentuh di sana. Aku nggak bisa menguraikan panjang lebar ya, tetap sampai 20, mungkin lebih, mungkin bisa nembus di angka 21.000. Nah terhadap tarif ini Bang, pengenaan tarif pajak ekspor ini kan yang diperang oleh Amerika kan China. Karena kita perlu tahu juga tuh, mitra dagang Indonesia terbesar itu adalah China gitu. Semua barang kita ke sana gitu. Dan pasar dagangnya Cina itu adalah Amerika itu. Nah begitu pengenaan tarif sampai hari ini 125%, apa tak berefek kepada kita? Itu sudah jelas. Jadi itu maka aku bilang tadi, sepakat dengan Bang Sudarto, Bang Yamin tadi, menteri-menteri zaman Pak Jokowi dirasapel lah sebagusnya, supaya ada terobosan baru gitu, yang bisa kalau tidak gini hancur memang komoditi kita diambang kanjuran sawit lagi, kasihan lagi petani sawit nih. Kesana saya melihat efeknya Bang itu seperti bukan abang bilang tadi kan remang-remang ya, saya melihat gelap kalau kayak gini. Oh, udah gelap. Enggak terjadi reshuffle-nya, pasti gelap, bukan remang-remang lagi gitu. Dan ditambah lagi kita membuka keran impor seluas-luasnya. Lebih berbahaya lagi, tapi tak tahu lah apa siasat orang ini semua di balik itu. Kalau kita melihatnya bakal menuju ke sana itu. Habis nanti dolar kita tembus di 20.000 atau bisa lebih, komoditi kita pula lagi, sawit kita pula lagi anjlok. Nih kacau nanti nih Bang. Itu yang menjadi kebimbangan saya melihatnya hari ini gitu.
Siap. Oke, sekian itu dulu. Oke, terima kasih Bang Heri. Bimbang. Ini yang bawah juga ketikanya agak kurang ajar lagi. Ayo ngaku lebih banyak dengerin kokok ayamnya daripada pendapat Bang Heri katanya gitu. Penonton saya memang seperti itu, dimaklumin ya teman-teman. Tapi saya senang, sayang sama penonton saya. Saya apresiasi sebesar-besarnya. Ya stabil terus ya kadang-kadang bercanda, kadang-kadang ini. Nah tapi mereka tuh senengnya kalau mesum tuh, seneng banget mereka tuh. Nggak tahu kenapa ya. Shinchan masih di bawah. Ada masih di bawah. Shinchan tuh penggemar di sini.